Sebelum lanjut, subscribe, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan membahas jenis-jenis ikan patin dan cara merawatnya tentunya. Langsung aja ya, check it out. Dan yang pertama adalah Pangasius litosoma. Adalah ikan yang berasal dari Kalimantan dan memiliki ukuran yang tidak terlalu panjang dibandingkan ikan patin lainnya, yaitu mencapai 20 cm. Memiliki moncong yang tebal dan sedikit panjang dengan sirip di bawah perut. Dan yang kedua adalah Helicopagus wandersii. Ikan Helicopagus wandersii berasal dari Sumatera dan Kalimantan Timur dengan warna agak putih dan sirip kemerahan, juga ukuran panjang sekitar 50 cm. Dan selanjutnya adalah Pangasius polyuranodon. Ikan yang satu ini memiliki punggung yang agak kehitaman dan bentuk tubuh yang cukup tinggi dan berwarna putih. Memiliki sungut peraba di bawah rahang dan pendek. Kepalanya juga memiliki ukuran yang relatif kecil. Ikan ini juga memiliki 7 jari lunak dan 7 jari-jari keras pada sirip punggungnya. Panjang jenis ikan ini mencapai 50 cm dan tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Thailand. Dan yang selanjutnya adalah Pangasius nasutus. Jenis ikan patin yang satu ini berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia. Ikan ini memiliki ukuran yang relatif panjang hingga 90 cm. Memiliki gigi feromen, yaitu gigi yang letaknya di atas, tepatnya di atas langit-langit di rongga mulut dan berada di belakang gigi utama. Bentuknya seperti bulu halus yang fungsinya adalah untuk mencengkeram makanan. Matanya berada di atas garis sudut mulut dan memiliki ukuran yang kecil. Dan selanjutnya adalah Pangasius micronemus. Ikan patin jenis Pangasius micronemus atau ikan patin wakalatau rius caring ini tersebar di seluruh kepulauan Sunda dan Thailand. Ikan jenis ini memiliki panjang tubuh mencapai 60 cm. Selain memiliki sungut rahang atas yang memanjang hingga pinggiran belakang mata, ikan ini juga memiliki mata yang sangat besar. Sekitar seperempat panjang kepala ukurannya, moncong yang berbentuk persegi ini juga menjadi ciri khas dari spesies jenis ini. Ditambah tonjolan tulang lengan pada pangkal sirip yang pendek. Dan yang selanjutnya adalah Pangasius macronema. Jenis ikan patin Pangasius macronema memiliki nama lain di kalangan masyarakat, yaitu ikan riu atau rios, lancang atau jaura. Ikan yang berasal dari Kalimantan Barat ini memiliki ukuran yang relatif kecil, yaitu sekitar 20 cm. Uniknya, ikan ini memiliki sungut yang lebih panjang daripada panjang kepalanya. Gigi dari ikan jenis ini pun juga tidak kalah unik, yaitu memiliki gigi feromen yang terpisah-pisah dan ada 37-45 sisir saring tipis di lengkung insan yang pertama. Dan selanjutnya adalah ikan patin Pangasius nieuwenhuisi. Ikan patin jenis ini adalah spesies yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Panjang ikan ini biasanya bisa mencapai sekitar 60 cm. Selain memiliki moncong yang runcing, ini juga memiliki gigi yang bersatu dalam dengan bidang yang lebar. Cukup unik jika kita membayangkannya. Pada umumnya, semua jenis ikan patin yang ada dalam video sebagai ikan keluarga Pangasidae dengan ciri-ciri memiliki bentuk badan agak pipih dan tidak bersisik. Kalaupun ada sisiknya pasti halus sekali. Mulutnya kecil dengan jumlah sungut peraba bervariasi antara 2-4 pasang. Terdapat patil, duri, punggung, dan sirip dadanya. Ikan jenis patin ini cukup mudah untuk dibudidayakan dan dapat dipelihara di berbagai jenis kolam. Bisa di kolam tanah, kolam tembok, bahkan kolam buatan dari terpal. Ikan ini dapat dikenali dari tubuhnya yang licin dan tidak bersisik, mirip seperti ikan lele. Ikan yang dikenal juga dengan ikan jambal, sodarin, ikan juara, atau lancang ini memiliki duri tajam pada sisiknya, sehingga Anda harus berhati-hati ketika memegangnya. Dagingnya mengandung lemak dan minyak yang cukup banyak. Ikan patin dapat dikonsumsi mulai dari bobot 200 gram hingga 1 kg, tergantung permintaan pasar. Karena ada konsumen yang menyukai ikan patin berukuran kecil,
dan ada pula yang lebih suka dengan yang berukuran besar. Pada usia 6 bulan biasanya bobot ikan ini sudah mencapai 600 gram hingga 700 gram sehingga sudah layak untuk dipanen. Kali ini Kamaloma juga akan memberikan tips bagaimana cara merawat ikan patin. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kolam sebagai tempat memelihara ikan. Hal ini tidaklah sulit karena ikan patin dapat hidup pada berbagai jenis tempat, bisa kolam tanah, kolam terpal, kolam tembok, atau keramba. Jika Anda menggunakan kolam lama, maka bersihkan dahulu kolam tersebut dari kotoran-kotoran sehingga ketika diisi benih ikan sudah dalam kondisi bersih. Jika Anda lebih tertarik menggunakan kolam tanah, maka pilihlah jenis tanah lempung atau liat sehingga tidak bocor dan dapat menahan massa air. Kolam sebaiknya dibuat dari tanah yang miring untuk lebih mudahkan saat melakukan pengairan. Jika Anda lebih memilih menggunakan media jala, apung, atau beternak patin, maka sebaiknya lakukan di sungai yang arusnya lambat. Dan langkah selanjutnya adalah untuk mengisi kolam menggunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia yang berbahaya. Anda dapat menambahkan emolin atau bleachit ke dalam kolam untuk menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, perhatikan juga suhu atau pH air. Untuk suhu air disarankan kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika suhu air terlalu rendah, sebaiknya gunakan pemanas sehingga air mencapai suhu ideal dan dapat stabil tentunya. Sementara pH air yang disarankan untuk melihara ikan patin adalah 6,5 hingga 7. Jadi tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Jika Anda menggunakan kolam lumpur untuk melihara ikan patin, maka sebelum benihnya ditebar sebaiknya kolam diberi pemupukan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan makanan alami bagi ikan patin sehingga dapat meningkatkan produktivitas kolam. Anda dapat menggunakan pupuk hijau atau pupuk kandang dengan takaran 50 gram sampai 700 gram per meter persegi. Sebagai peternak ikan, Anda tentu mengharapkan untung yang besar setiap kali panen. Namun bukan berarti Anda tidak dapat mengisi kolam dengan benih ikan tanpa perhitungan. Jangan terlalu banyak menebar benih melewati kapasitas maksimalnya karena akan menyebabkan ikan terlalu rapat sehingga tidak dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Pemberian pakan berkualitas sangat menentukan pertumbuhan ikan sehingga ia dapat tumbuh besar secara maksimal. Jenis pakan yang umum diberikan kepada ikan patin adalah pelet yang dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Anda juga dapat memberinya makanan alami agar ia tidak merasa bosan serta untuk menghemat biaya pemeliharaan. Selain itu, makan makanan alami itu biasanya memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik untuk pertumbuhan ikan. Contoh makanan alami yang dapat diberikan kepada ikan patin yaitu ikan sisa, keong mas, kerang, bekicot, dan lain sebagainya. Pakan ikan juga harus diberikan secara tepat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan ikan. Jangan mentang-mentang ingin ikan cepat besar sehingga Anda berinya pakan secara berlebihan. Bagaimana mengetahui banyak makanan tumbuhan seorang ikan? Kita dapat menentukannya dari bobot ikan. Idealnya jumlah pakan untuk ikan patin yang berbobot di bawah 200 gram per ekor adalah 3% sampai 5% dari keseluruhan bobot ikan dalam kolam tersebut dan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Sementara untuk ikan patin yang berbobot di atas 200 gram per ekor dapat diberikan pakan dengan persentase 1,5% sampai 2% dari total bobot ikan yang di dalam kolam tersebut dan diberikan 1 kali sehari saat sore hari. Pemberian pakan secara rutin dan tepat waktu perlu dilakukan agar ikan dapat tumbuh besar dan sehat secara maksimal. Apabila pemberian pakan selalu dilakukan dengan waktu yang tidak pernah berganti, memungkinkan ikan mampu beradaptasi dengan jadwal makanan yang majikannya berikan. Layaknya kandang bagi hewan lain, kolam sebagai tempat hidup ikan juga harus dibersihkan secara rutin dengan cara mengganti airnya. Dengan kolam atau air yang bersih, ikan akan tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Pembersihan kolam yang baik dan benar harus dilakukan minimal seminggu sekali agar ikan tetap merasa segar berada di habitatnya. Dan selanjutnya adalah pasang penerangan di sekitar kolam. Tujuan diberikan penerangan ini agar berbagai hama seperti ular air, lingsang, biawak, dan burung enggan masuk ke kolam dan menyerang ikan patin. Adanya penerangan di sekitar kolam memudahkan ikan patin untuk waspada terhadap hama yang ada di sekelilingnya. Dan langkah selanjutnya adalah kondisikan kolam agar tenang dan terhindar dari isinya. Ikan patin merupakan jenis ikan yang mudah panik.
terkejut dan atau bising sedikit saja dapat membuat ikan ini langsung panik sehingga tidak baik bagi perkembangannya. Untuk itu hindarkan ia dari kejutan serta sebaiknya cari lokasi kolam yang di tempat yang tenang, jauh dari kebisingan. Dan yang selanjutnya adalah kenali hama dan penyakit yang dapat menyerang ikan dan cara penanganannya. Hal ini penting dilakukan sehingga Anda dapat melakukan pencegahan agar ikan dapat tumbuh sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Kalaupun sudah terlanjur terinfeksi penyakit, dapat dilakukan penanganan yang tepat sehingga ikan dapat sehat kembali. Yaps, itu adalah jenis-jenis ikan patin yang bisa Kamalopang bagi dan beberapa tips bagaimana cara merawat ikan patin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.